4, 3, 2, 1, close the book. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bisa Matematik. Di video kali ini kita akan belajar latihan soal persiapan PAS ganjil pelajaran matematika kelas 9 yang soalnya diambil di kuisis ya. Baik kita mulai ya. Oke. Ya. Kita tunggu dulu. Oke. Soal pertama. Ubahlah ke dalam bentuk akar bilangan A pangkat 5/2. Oke. Suatu bilangan dengan pangkat 5/2 itu bisa kita rubah menjadi bentuk akar ya. A pangkat 5 terus pangkat per 2-nya itu sebagai akarnya. Akar pangkat 2. Selanjutnya dikarenakan akar pangkat 2 itu tidak perlu ditulis, bisa kita sederhanakan menjadi akar A pangkat 5. Nah, seperti ini. Sehingga jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua, 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 6 ya. Perkalian bilangan berpangkat itu kita jumlahkan pangkatnya, sedangkan pembagian kita kurangkan pangkatnya, sehingga bisa kita tulis 5 pangkatnya yang perkalian kita jumlah 5 tambah 4, yang sifatnya pembagian kita kurangkan. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita rapikan 5 pangkat 5 tambah 4 9, 9 kurangi 6 3 ya, 5 pangkat 3. Sehingga jawabannya yang A. Lanjut soal yang ketiga. Hasil dari akar 27 dikurangi akar 12 ditambah akar 48. Kita sederhanakan ya. Akar 27 kita rapikan menjadi 9 kali 3 ya. Akar 9 kali 3 dikurangi akar 12 kita rapikan menjadi akar 4 kali 3 ditambah akar 48 kita rapikan menjadi akar 16 kali 3. Sehingga kita rapikan akarnya 9 kan 3. Bisa kita tulis 3, sisanya tetap di dalam akar yaitu akar 3. Dikurangi akarnya 4 kan 2, kita keluarkan dari akar 2 akar 3. Ditambah akarnya 16 kan 4, kita keluarkan dari akar, jadinya 4 akar 3. Sehingga nilai akhirnya kita tinggal jumlahkan bilangan koefisiennya. 3 dikurangi 2 1, 1 ditambah 4 5 ya, 5 akar 3. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Bentuk rasional dari 2 per akar 3. Kita kalikan sekawan langsung ya. Kali atas kali akar 3, bawah kali akar 3. Selanjutnya atas kali atas 2 akar 3 per bawah kali bawah, akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 3. Sehingga jawabannya
2 akar 3 per 3 atau 2 per 3 akar 3 ya, yang B ya. Yang B ini ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Nilai A, B, dan C pada persamaan 2x kuadrat min 5x min 12 sama dengan 0 adalah A itu koefisien dari x kuadrat ya, berarti A nya sama dengan 2. Terus B itu koefisien dari x, B nya di sini sama dengan min 5. Dan C itu konstanta bilangan yang tidak diikuti variabel. Di sini C nya min 12 ya. Sehingga jawabannya adalah 2 min 5 dan min 12. Yang A ya jawabannya ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya, akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0 adalah 2x kuadrat sama 8x. Kita cari FPB-nya ya. FPB dari 2x kuadrat dan 8x. Nah, FPB koefisien 2 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2 ya. FPB-nya 2. FPB-nya dari variabel x kuadrat sama x sama-sama bisa dibagi x. Nah, berarti FPB-nya 2x. Ini FPB-nya. Nah, sehingga bentuk pemfaktorannya adalah 2x ya, terus dulu 2x dalam kurung. Nah, bentuk semula 2x kuadrat plus 8x kita bagi 2x semua ya. 2x kuadrat kalau kita bagi 2x kan tinggal x ditambah 8x dibagi 2x 4 ya. Sehingga bentuk pemfaktorannya 2x dikali x plus 4 sama dengan 0. Selanjutnya masing-masing pengali kita sama dengan kan 0 ya. Pertama ini ya, 2x sama dengan 0 berarti x sama dengan 0 karena 2 pindah ruas jadi bagi 0 dibagi 2 juga 0. Pengali yang kedua x plus 4 sama dengan 0 sehingga x sama dengan minus 4. Sehingga akarnya adalah 0 dan min 4 yang D ya. Oke. Berikut yang merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0 adalah kita faktorkan ya. Kita bikin kurung 2 x kuadrat jelas ya, x kali x. Selanjutnya kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan min 3 dan kalau dikali ketemulah bilangannya yaitu min 5 sama plus 2. Nah, selanjutnya masing-masing kurung disama dengan 0. Yang pertama x min 5 sama dengan 0 berarti x sama dengan 5. Yang kedua x plus 2 sama dengan 0 sehingga x sama dengan min 2. Sehingga jawabannya adalah 5 dan min 2. Yang B ya. 5 dan atau min 2. Berikutnya dicari nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai ABC-nya ya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan min 5. Oke, selanjutnya kita harus tahu dulu rumusnya diskriminan ya. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat minus 4AC ya. B kuadrat di sini B-nya min 3 berarti min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 2
kali lagi min 5. Gini ya. Kita rapikan, kita lanjutkan di sini. Min 3 kalau dikuadratkan kan jadi plus 9. Terus 4 kali 2 8 kali 5 40 ya. Karena min kali min itu plus, berarti kita tulis di sini plus 40 ya. 9 ditambah 40 sama dengan 49. Oke, sehingga jawabannya yang A. Berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Grafik tersebut merupakan grafik dari fungsi kuadrat. Nah, lihat. Nah, ini kan kelihatannya ini ya, kalau x-nya 0, y-nya 0. Ketika x-nya 1, y-nya 1. Ketika x-nya 2, y-nya 4 ya. 1 ke 1 kan dikuadratkan. 2 kok menuju ke 4 ya dikuadratkan. Sehingga persamaan ini adalah y sama dengan x kuadrat ya. Kebetulan juga koefisien x kuadratnya atau nilai a-nya kan sama dengan 1. Di sini itu lebih besar 0. Kalau a-nya lebih besar 0, maka grafiknya pasti terbuka ke atas ya. Benar seperti ini ya. Oke, jawabannya A. Oke. Berikutnya di sini kita harus paham dulu ya ini ya. Suatu fungsi y sama dengan x kuadrat itu juga bisa mengalami pergeseran ya. Bisa mengalami pergeseran secara horizontal, bisa juga mengalami pergeseran secara vertikal. Nah, kita mulai dulu yang pergeseran secara horizontal ya. Di sini semula kan di sini. Pindah ke sini, kedua. Nah, ini. Pindah ke sini. Berarti kan digeser sebesar 2 satuan. Nah, maka rumusnya kalau digeser secara horizontal itu x-nya justru dikurangi. Kalau ke kanan itu justru dikurangi ya. X min 2 baru dikuadratkan. Nah, selanjutnya digeser secara vertikal 4 satuan. 3 satuan. Nah, 3 satuan ini ya. Digeser secara vertikal 3 satuan. Ke kanan 2 satuan, ke atas 3 satuan. Nah, kalau digeser ke atas nanti ditambah di sini plus 3. Sehingga persamaan barunya yaitu y sama dengan x min 2 kuadrat plus 3 ya. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal yang ke-11 ya. Fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 4. Memotong sumbu x di titik. Ketika kita mau mencari titik potong sumbu x, masukkan y-nya sama dengan 0 ya. Sehingga bentuknya berubah menjadi 0 sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 4. Di sini bentuk persamaan kuadrat ini bisa disederhanakan lagi karena angka-angkanya sama-sama bisa dibagi 2 ya. Maka kita sederhanakan dengan dibagi 2 semua sehingga bentuknya menjadi 0 sama dengan 2 dibagi 2 kan 1 ya. 1 harus ditulis ya, x kuadrat min 6x dibagi 2 tinggal 3x plus 4 dibagi 2 tinggal 2. Nah, selanjutnya kita faktorkan 0 sama dengan kita cari dua bilangan ya, yang kalau dijumlahkan hasilnya min 3 dikalikan hasilnya 2, yaitu min 2 sama min 1 ya. Selanjutnya masing-masing kurung disama dengan 0, ketemulah x yang pertama sama dengan 2, x yang kedua sama dengan 1 ya. Selanjutnya kita tinggal pasangkan karena y-nya kan 0 semua, berarti kalau titik yang pertama x-nya 2, y-nya 0 ya. 2,0 dan titik yang kedua x-nya 1, y-nya juga 0, 1,0. Berarti jawabannya adalah yang D ya, 1,0 dan 2,0.
Lanjut nomor 12 ya. Fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 memotong sumbu y di titik. Nah, kalau mencari titik panggung sumbu y justru lebih gampang ya. Kita masukkan x-nya 0. Ya. Sehingga bentuknya berubah menjadi y sama dengan, karena x-nya 0 berarti yang ada x-nya nggak jadi ditulis ya. 0 nggak jadi ditulis. Langsung ke konstanta sama dengan 5. Sehingga titik potong dengan sumbu y-nya, x-nya kan 0. Tulis x-nya 0, y-nya 5. 0,5 jadinya. Berarti jawabannya yang A. Soal berikutnya nomor 13. Nilai minimum untuk fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 4. Oke, langkah pertama kita cari dulu x tengahnya ya, x simetrisnya ya. Saya tulis x simetris. Nah, terus lengkap aja lah. X simetris. Rumusnya adalah min b per 2a sama dengan min b-nya di sini kan min 4 ya, min 4 berarti ya. Kita tulis di sini per 2 kali a-nya nggak ditulis berarti 1 ya, berarti a-nya 1. Min ketemu min itu plus ya, berarti kita tulis di sini 4 per 2 sama dengan 8. Nah, ini x simetrisnya. Y min sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 6 ya. 2 kuadrat 4 kurangi 4 kali 2 8 ditambah 6. Oke, 4 ditambah 6 aja 10 kurangi 8 2 ya. Jawabannya yang B ya. Oke. Berikutnya, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik. Dirumuskan dengan HT sama dengan 4 min 4T kuadrat plus 40T. Setelah berapa detik peluru tersebut mencapai ketinggian maksimum. Ya, artinya kita disuruh mencari nilai T yang berapa. Kalau dimasukkan ke rumus, maka nilai H-nya ketinggiannya akan mencapai maksimum. Ya berarti kita masukkan rumus X simetris ya. Di sini T-nya, T tengah-tengah atau T simetris sama dengan min B per 2A ya. Di sini B-nya 40 ya, min 40 per 2 kali A. A-nya min 4. Nah, gini. Berarti min 40 dibagi min 8 ya. Min dibagi min kan plus. 40 dibagi 8, 5. Jawabannya 5. Jadi ketika waktunya mencapai 5 detik, maka ketinggiannya akan mencapai ketinggian maksimum. Jawabannya yang C. Berikutnya, dalam transformasi geometri, hal yang tidak kita pelajari adalah dilatasi jelas kita pelajari ya, rotasi jelas, refleksi jelas, dan nah ini jangan sampai keliru. Transaksi nggak kita pelajari. Kalau translasi ya, maka jawabannya yang transaksi. Berikutnya, sebuah titik yaitu min 2,3 ditranslasikan sejauh 5,6. Posisi A aksennya berapa? Nah, translasi itu pergeseran, tinggal dijumlah saja. Kalau A mula-mulanya min 2,3, saya tulis secara vertikal gini, tinggal kita geser aja. Geser berarti ditambah dengan nilai translasinya yaitu 5 sama 6, 5,6. Nah, kita tulis seperti ini sehingga A aksennya sama dengan
min 2 tambah 5, 3. 3 tambah 6, 9 ya. Berarti jawabannya 3,9. Yang C ya. Berikutnya nomor 17, bayangan titik 2,6 hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X tinggal dibalik ya. 2,6 maka berubah menjadi min 6,2. Tinggal dibalik saja ya. Berarti jawabannya yang A ya, min 6,2. Soal nomor 18, bayangan titik P 1,2 apabila dirotasikan dengan pusat rotasi titik O dan besar rotasinya 90 derajat, maka titiknya akan berubah menjadi apa? Nah, rotasi 90 derajat itu kalau semula titiknya itu A, B ya, dirotasikan sebesar 90 derajat, maka dibalik terus yang kiri dikasih min, berarti min B, A. Nah, berarti kalau ini P aksennya sama dengan dibalik min 2 dikasih min jadi plus 2, satunya tetap. Nah, ini 2,1. Sehingga jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 19. Bayangan titik 2,3 oleh dilatasi dengan skala pusat dilatasinya titik O dan skala dilatasinya 2 adalah, nah, dilatasi itu gampang ya, tinggal dikali 2 ya. Kalau semula 2,3 kalau kita kalikan 2 semua jadi 4,6. Gampang kan? Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, kita sampai ke soal yang terakhir habis ini ya. Diketahui titik Q min 1,5 ditranslasikan terhadap translasi sebesar min 9, min 2. Maka kita tambahkan dengan min 9, min 2 semua ya. Jadi titik semula titik Q itu kan min 1,5. Kita tambahkan dia dengan min 9, min 2. Sehingga ya, jadilah titik Q aksen yaitu min 1 ditambah min 9, min 10, 5 ditambah min 2, 3. Nah, selanjutnya setelah itu dilakukan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Ya, direfleksikan terhadap sumbu Y. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y itu, maka kita double aksen ya karena ditransformasikan 2 kali. Y-nya tetap ya, Y-nya tetap, yang X-nya saja yang dikasih min. Berarti min 10 kalau dikasih min yang di 10. Y-nya tetap. Nah, sehingga jawabannya 10,3. Jawabannya yang D. Oke, selesai. Kita lihat. Ternyata benar semua ya. Selesai semua. Demikian pembahasan soal-soal PAS ya. Latihan soal PAS Matematika semester ganjil. Insya Allah kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh memahami video yang Ustadz share ini, besok ketika ujian kalian akan mendapatkan nilai yang sempurna ya, nilai 100. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.